Hi everyone, welcome back with me. Jadi hari ini aku mau sharing sedikit hal terkait dengan belajar bahasa asing. Mungkin ini bisa jadi referensi kalian, apakah ini waktu yang tepat untuk kalian belajar bahasa asing yang lain setelah kalian udah mencoba menguasai satu bahasa asing itu ya. Jadi sedikit background, saat ini aku sedang belajar bahasa Mandarin. Aku masih beginner sekali dalam bahasa Mandarin. Dan bahasa asing yang sudah coba aku kuasai itu adalah bahasa Inggris. Aku sudah belajar bahasa Inggris dari SD. Mungkin teman-teman juga yang seangkatan sama aku juga merasakan hal yang sama, bahwa dulu itu kita ada kurikulum ya, dari kelas 1 SD sampai ya kita SMA, kita masih mengenyam yang namanya bahasa Inggris gitu di pelajaran sekolah. Selain itu juga untuk pendidikan informal, aku sempat les bahasa Inggris dari kelas 1 SD sampai kelas 6. Kemudian di kelas 3 SMP aku juga pernah lanjut lagi untuk les bahasa Inggris. Kemudian setelah itu aku tidak pernah les bahasa Inggris lagi. Dan percayalah bahwa aku sudah bertahun-tahun belajar bahasa Inggris, bukan berarti aku sudah native, bukan berarti aku sudah menguasai betul bahasa Inggris. Karena aku itu mulai tertarik sekali dengan bahasa Inggris, mulai sadar bahwa bahasa Inggris itu menyenangkan dan juga penting ketika aku SMP. Tepatnya ketika itu aku bertemu dengan satu guru bahasa Inggris yang menurutku dia mampu untuk menjelaskan grammar bahasa Inggris dengan mudah untuk aku terima gitu ya, untuk aku pahami. Kemudian cara dia mengajar pun sangat fun gitu. Dan aku kayak oh my god, seru banget. Dan di momen itu aku merasa bahwa kayak ternyata grammar yang gue pelajari dulu maksudnya tuh ini. Banyak banget momen ketika itu yang kayak gitu. Kemudian ketika aku menyadari bahwa kayaknya aku udah mulai tertarik banget nih sama bahasa Inggris, jadi aku mulailah untuk banyak praktek. Ketika itu aku belajar dari YouTube. Kemudian aku juga cukup banyak mengkonsumsi konten-konten yang disajikan dalam bahasa Inggris gitu. Dan alhamdulillahnya ketika itu aku punya partner belajar, temen yang ternyata dia juga suka bahasa Inggris. Jadi kita cukup sering untuk menggunakan bahasa Inggris untuk conversation sehari-hari gitu. Dan ya itu salah satu blessing sih menurutku. Kemudian ada satu momen dalam hidupku dimana aku mempertanyakan gitu, kapan ya gue bisa belajar bahasa asing yang lain selain bahasa Inggris. Ketika itu pertimbangannya adalah apakah bahasa Inggris sebagai bahasa asing yang gue pelajari itu sudah cukup mapan gitu ya untuk gue tinggalkan. Apakah gue sudah cukup lancar dalam bahasa Inggris gitu kan. Itu menjadi pertimbangan sepanjang waktu ketika gue punya pikiran untuk belajar bahasa asing yang lain gitu. Kemudian ada satu momen dimana kayaknya gak mungkin deh kalau misalkan gue harus nunggu jadi native, gue harus perfect banget dalam bahasa Inggris. Karena bagaimanapun bahasa Inggris itu bukan bahasa pertama gue, bukan bahasa ibu. Jadi pasti akan ada gap di mana gue tidak bisa tahu semua vocabulary tentang bahasa Inggris. Gue akan luput dari grammar bahasa Inggris. Dan ya that's fine gitu, that's fine. Yang penting adalah kita tuh bukan berarti dengan bahasa Inggris tuh untuk stop belajar tuh enggak. Kita tetap keep in touch with bahasa Inggris. Kita tetap praktekin bahasa Inggris. Kita tetap belajar bahasa Inggris. Tetap curious dengan bahasa Inggris sambil kita mengerjakan bahasa asing yang lain. Ya, dalam case ini gue adalah bahasa Mandarin. Dan satu hal yang menurut gue penting juga adalah kita juga mesti tahu sih posisi bahasa Inggris kita tuh udah sebagaimana gitu. Kalau misalkan memang dirasa bahasa Inggris yang kita kuasai itu masih masih terlalu basic banget, ada baiknya memang kita fokus dulu ke bahasa Inggris itu ya, biar kita tuh bisa
menangkap secara holistik apa sih yang dimaksud dengan grammar ini, cara penggunaannya, kemudian vocabulary-nya, pronunciations-nya, bla 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 segala macam. Kalau misalkan dirasa, oh gue buat conversation daily untuk setidaknya survive ketika gue ke luar negeri, gue udah bisa nih, gitu kan. Menurut gue itu waktu yang cukup oke sih untuk kita tuh mendecide belajar bahasa asing yang lain gitu. Jadi untuk teman-teman yang memang ngerasa kayak, aduh gue belajar bahasa Inggris yang lain atau enggak ya, kita mesti evaluasi diri dulu sih terkait dengan bahasa asing yang kita lagi tekuni gitu. Udah sampai di level mana sih bahasa asing yang sekarang gue pelajari, apakah sudah cukup mapan gitu, apakah sudah cukup untuk setidaknya kalau gue ke sana gue udah bisa survive at least untuk daily conversations. Jadi itu sebenarnya pertimbanganku kenapa akhirnya aku memutuskan untuk belajar bahasa Mandarin. Dan juga gitu ya, ada alasan-alasan yang lain sih, lebih kepada kenapa aku memilih bahasa Mandarin dibanding bahasa asing yang lainnya. Cuman ya mungkin itu akan kita bahas di next video. Jadi ya, sampai ketemu di videoku selanjutnya mungkin gitu ya. Bye-bye.